Halo anak-anak, salam sejahtera buat kalian semua. Puji dan syukur kita aturkan pada Tuhan karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik yang berjudul usaha dan pesawat sederhana. Nah, dalam mempelajari usaha dan pesawat sederhana ini, ya diharapkan nantinya kalian memiliki kompetensi dasar, yakni pada ranah pengetahuan diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga berkaitan dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Sementara pada ranah keterampilannya diharapkan kalian mampu nanti menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai belajar kita berkaitan dengan usaha dan pesawat sederhana ini. Nah, yang pertama, sebelum kita lebih jauh mempelajari usaha dan pesawat sederhana, yang pertama kali harus kalian pahami terlebih dahulu adalah apakah usaha itu. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua sering membicarakan tentang usaha mereka. Ya, tetapi usaha yang mereka bicarakan biasanya berkaitan bagaimana mencari uang. Nah, dalam sains atau dalam IPA, apakah itu usaha? Nah, pengertian usaha dalam IPA tentu saja berbeda dengan pengertian usaha yang dibicarakan ya oleh orang tua kita di muka tadi. Nah, usaha dalam IPA didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya ya dengan perpindahannya. Nah, jika definisi usaha itu dinyatakan dalam bentuk matematis, maka itu bisa dinyatakan dengan satu bentuk rumus W sama dengan F kali S. Nah, atau ditulis W sama dengan F titik S, di mana titik itu menyatakan ya perkalian, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, sementara S adalah jarak perpindahan yang telah dilakukan oleh gaya tersebut, satuannya meter. Nah, sementara untuk satuan usaha sendiri adalah Newton meter atau yang sering disebut dengan Joule. Ya, jadi satuan usaha adalah Joule. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami usaha, kita bisa mengambil satu contoh. Misalnya kita memiliki sebuah benda, benda itu ditarik oleh gaya sebesar F dan benda ini berpindah sejauh S, ya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sehingga benda berpindah sejauh S ini dinyatakan dengan satu bentuk rumus W sama dengan F kali S, di mana F yang ya bekerja itu adalah gaya yang bekerja sejajar dengan ya perpindahan dari benda itu. Nah, dalam banyak ya persoalan kadang-kadang gaya yang bekerja pada benda itu tidaklah sejajar dengan ya perpindahannya, melainkan membentuk sudut tertentu, misalnya membentuk theta. Nah, jika sebuah benda ini kita tarik dengan gaya yang arahnya itu seperti pada gambar ini, maka benda ini akan ya tetap berpindah ke arah ya mendatar. Ya, ke arah mendatar seperti ini. Maka berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya F ini? Nah, konsep dari usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan, tetapi gaya yang bekerja ya pada benda itu adalah gaya yang searah atau sejajar dengan ya perpindahannya. Oleh sebab itu maka gaya yang
ya membuat benda ini bergeser atau berpindah sejauh S ini adalah Fx, ya bukan F tetapi Fx, ya. Oleh sebab itu maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F ini adalah Fx kali S, ya karena di sini membentuk sudut theta maka besarnya W atau usaha sama dengan F ya kali S kali kosinus theta, ya. Tetapi pada kesempatan ya kali ini kalian di SMP tidak akan belajar berkaitan dengan ya penggunaan rumus-rumus yang menggunakan kosinus, sinus, tangen dan lain karena belum waktunya. Nah, bagaimana kalau misalnya ya ada sebuah gaya F sini ke atas arahnya, tetapi ya benda ini bergeraknya atau bergesernya mendatar ke kanan, ya, dan antara F dengan perpindahannya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, ya maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya itu sama dengan 0. Artinya gaya yang bekerja pada benda dengan posisi yang demikian ini maka dikatakan tidak melakukan usaha atau ya usahanya sama dengan 0. Ini sebagai contoh, misalnya ada seseorang atau seorang bapak di sini memikul sebuah atau satu karung ya gabah atau padi begitu, kemudian dia diangkut dari tengah sawah ke jalan misalnya, maka dikatakan atau menurut sains maka besarnya usaha yang dilakukan oleh bapak ini itu sama dengan 0, gitu ya. Ini konsep usaha dalam ya IPA. Nah, usaha yang ya bekerja pada suatu benda itu ada yang dikatakan bernilai positif, tapi juga ada yang ya bernilai negatif. Kapan usaha dikatakan ya bernilai positif? Nah, usaha bernilai positif ini ya berlaku jika arah gaya searah dengan arah perpindahannya. Ya, jika arah gaya searah dengan arah perpindahannya, maka dikatakan usaha yang dilakukannya bernilai positif. Sebaliknya, jika arah gaya terhadap arah perpindahannya membentuk sudut 90 derajat atau berlawanan arah, maka ya gaya itu dikatakan melakukan usaha negatif. Nah, contoh ya gaya yang selalu ya menghasilkan usaha negatif adalah gaya gesek. Mengapa demikian? Karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan bendanya. Jadi kita bisa memperhatikan contoh berikut. Misalnya ini ada sebuah benda ini ditarik oleh gaya sebesar F, ya, tetapi tidak mudah untuk menariknya karena antara ya bagian bawah benda dan alasnya itu terjadi gesekan yang melawan dari gaya F ini, dimana gaya gesekannya ya mengarah ke arah sebaliknya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu ya, bernilai negatif. Sementara yang searah dengan perpindahan bendanya dikatakan gaya ini melakukan usaha positif. Nah, kita ambil satu contoh supaya bisa lebih memahami berkaitan dengan konsep usaha ini. Misalnya seorang bapak mendorong peti dengan gaya 75 ton sehingga peti berpindah sejauh 10 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh seorang bapak tersebut? Penyelesaiannya diketahui ada seorang bapak tadi dikatakan mendorong peti besar gaya yang ya digunakan F sama dengan 75 Newton dan jarak perpindahannya 10 meter. Ditanyakan berapa W atau usahanya. Kamu punya rumus W sama dengan F kali S, berarti sama dengan 75 Newton ya kali 10 meter sama dengan 750 Joule. Jadi usaha yang telah dilakukan oleh Bapak itu sebesar atau senilai 750 Joule. Ya, kita lihat ya contoh yang kedua. Ya, dua orang anak mendorong sebuah meja
anak pertama itu mendorong ke arah timur dengan gaya 50 Newton, sedangkan anak kedua mendorong ke arah barat dengan gaya 20 Newton. Jika meja berpindah sejauh 3 meter, berapa besar usaha yang telah dikerjakan terhadap meja tersebut? Ya, kalau kita analisis, ada 2 orang ya mendorong meja saling berlawanan arah. Yang pertama 50 Newton dan yang kedua 20 Newton dengan arah sebaliknya. Tentu kita akan mengatakan bahwa meja itu akan ya bergerak ke arah anak yang mendorong sebesar 50 Newton. Jadi diketahui F1 nya 50 Newton misalkan ya, F2 nya 20 Newton, dan jarak perpindahannya 3 meter. Ditanyakan berapa ya besar usaha yang dilakukan oleh kedua ya gaya itu. Jawabnya kamu punya rumus bahwa usaha W sama dengan sigma F atau resultan gaya F dikali ya jarak perpindahannya. Nah, sigma F atau resultan gayanya adalah F1 dikurang F2. Mengapa F1 dikurang F2? Karena F2 nya ini berlawanan arah. Ya, dikalikan dengan S, berarti 50 Newton dikurang 20 Newton kali 3 meter. Jadi 30 Newton ya kali 3 meter sama dengan 900 Joule. Jadi besar usaha yang telah dilakukan oleh kedua anak tersebut ya nilainya 900 Joule. Itulah 2 contoh yang berkaitan dengan persoalan usaha. Nah, hal yang berkaitan dengan usaha ini ada satu istilah yang disebut dengan daya. Ya, apakah itu daya? Nah, daya diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu. Ya, untuk memahami daya ini misalkan kita mengambil contoh ada 2 orang pelari atau 3 orang pelari atau 4 orang pelari, misalnya pelari 400 meter, kemudian mereka berlomba. Setelah start dibunyikan, mereka berlari sekencang-kencangnya. Tapi fakta dalam lomba itu ada ya seorang yang menempuh finish tercepat, tapi ada juga yang ya paling lambat, paling belakangan. Mereka sama-sama menempuh jarak 400 meter. Jadi usaha mereka sama. Tapi ada yang lebih cepat finish, ada yang lebih lambat finishnya. Oleh sebab itu maka dikatakan yang finish pertama memiliki daya lebih besar dibandingkan dengan yang paling lambat finish. Oleh sebab itu maka besarnya daya P, power, itu adalah usaha dibagi selang waktunya. Ya, jika usahanya sama, sementara semakin kecil ya nilai waktunya, selang waktunya, maka akan menghasilkan daya yang semakin besar. Karena W itu F kali S, S per T atau jarak bagi waktu sama dengan kelajuan, kecepatan, maka ya daya juga dapat dinyatakan dengan F kali V, gaya kali kelajuan. Ya, oleh sebab itu maka daya juga ya sering diartikan sebagai kecepatan melakukan usaha. Nah, satuan daya adalah watt, satuan usaha joule, dan satuan waktu adalah second. Ya, dalam banyak persoalan ya kadang-kadang satuan mengenai daya itu dinyatakan dalam ya bentuk yang beragam. Misalnya 1 watt sama dengan 1 joule per second. Ada juga 1 kilowatt berarti 1000 watt. Ada 1 kWh untuk mengukur ya usaha atau kerja listrik, biasanya dinyatakan dengan 1 ya kWh, satuan kWh. Misal 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Atau juga ada satuan HP horsepower, ya dimana 1 horsepower sama dengan 746 watt. Itulah ya hal berkaitan dengan daya. Untuk memahami konsep daya, kita juga bisa mengambil satu contoh soal. Misalnya sebuah pesawat mampu melakukan usaha sebesar 18 kJ dalam waktu 10 menit. Berapa besar daya pesawat tersebut?
Ya, penyelesaiannya diketahui di situ, usahanya W sama dengan 18 kilojoule. Nah, 18 kilojoule itu harus kita ubah menjadi satuan joule menjadi 18.000 joule. Para waktunya itu 10 menit. Nah, 10 menit kita ubah jadi sekon. Jadi 10 menit sama dengan 600 sekon. Ditanyakan berapa P-nya. Siapnya kita punya rumus P sama dengan W per T. Kita masukkan nilainya, berarti 18.000 joule dibagi 600 sekon. Itu berarti sama dengan 30 watt. Jadi daya dari pesawat itu nilainya adalah 30 joule per sekon atau 30 watt. Yaitulah salah satu contoh penyelesaian berkaitan dengan persoalan daya. Nah, kita menginjak ke hal berikutnya ya. Bagian kedua yakni pesawat sederhana. Apakah itu pesawat? Nah, pesawat diartikan sebagai ya sesuatu suatu peralatan yang bisa mempermudah ya dalam melakukan kerja atau usaha. Jadi ketika kita mendengar kata pesawat, biasanya kita mengarah kepada pesawat terbang atau pesawat televisi, pesawat radio. Ya, itu memang ya merupakan juga peralatan yang bisa mempermudah manusia melakukan kerja. Tetapi untuk yang disebut dengan pesawat sederhana adalah ya peralatan ya sederhana yang ya bisa digunakan untuk mempermudah kita melakukan usaha. Nah, salah satu dari pesawat sederhana itu adalah tuas. Tuas atau pengungkit ya. Ya, pada prinsipnya tuas ini terdiri dari misalnya satu batang bisa kayu atau bisa apapun yang kokoh, kuat, besi misalnya gitu ya. Kemudian ya ini ada yang disebut dengan penumpu. Ya, penumpu, dan di sini disebut sebagai titik tumpu, dan salah satu ujung dari tongkatnya ini ya terhubung ke sebuah beban. Ya, kemudian salah satu ujungnya ya, kita beri kuasa atau beri gaya, maka tongkat ini bisa digunakan untuk mempermudah, memperingan ya dalam mengangkat beban yang relatif berat ya. Ini salah satu contoh dari pesawat sederhana yang disebut dengan tuas. Nah, pada tuas itu ya berlaku rumus bahwa W kali LB ini lengan beban. Kita lihat ya. Ini yang disebut sebagai lengan beban. Ya, jadi W kali lengan beban sama dengan kuasa F kali lengan kuasa. Ya, ini yang disebut dengan lengan kuasa, panjang lengan kuasa. Ya, jadi W kali LB sama dengan F kali LK. Ya, di mana W itu berat beban, LB itu panjang lengan beban yang diukur dari ujung tongkat ke titik tumpu, dan ini gaya kuasa dikalikan dengan panjang lengan kuasanya. Nah, karena tuas ini berfungsi untuk mempermudah melakukan usaha, maka berarti ada yang disebut sebagai keuntungan mekanik. Gaya yang bekerja atau dikerjakan pada tuas ini menjadi lebih kecil ya dari berat beban yang diangkat. Oleh sebab itu maka dikatakan tuas itu memiliki keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik M itu dinyatakan dengan rumus W per F, atau M juga bisa ditentukan dengan panjang lengan kuasa dibagi panjang lengan beban. Nah, dalam banyak persoalan kadang-kadang kepada kita ditanyakan berapa besar gaya kuasa yang harus dikerjakan pada tuas itu, maka W kali LB sama dengan F kali LK akan mengalami perubahan rumus, berarti F sama dengan W kali LB dibagi LK, atau W-nya sama dengan F kali LK dibagi LB. Nah, itu rumus yang berlaku pada tuas. Nanti kita akan belajar ya contoh soalnya bagaimana tuas itu mampu mempermudah kita melakukan
bekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan tuas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seseorang yang ingin mencabut paku dari sebuah pohon, maka digunakan linggis. Ya. Ini cepitkan. Ya, ini penumpu titik tumpunya, kemudian ini diberi gaya kuasa yang didorong ke bawah sehingga paku ini akan tercabut. Ini satu contoh penerapan penggunaan dari tuas ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya prinsip kerja tuas banyak diterapkan dalam berbagai peralatan. Ya, misalnya ini ada ya permainan cungkat-cungkit, kemudian ini gunting. Nah, gunting ini titik tumpunya, ini untuk gaya kuasanya, dan beban taruh di penjepit sehingga ketika diberi gaya maka kertas atau ya benda-benda tersebut dapat terpotong. Kemudian ini tang, ya ini titik tumpunya, ini di sini beban, di sini kuasa. Ada penjepit, ini ada ya martil, ini titik tumpunya, ini untuk paku dan ini untuk gaya. Kemudian ini penjepit juga, ini titik tumpunya, di sini beban, di sini kuasa. Jadi ini beberapa contoh ya peralatan yang katakan ya memiliki prinsip kerja ya tuas. Tapi tuas atau pengungkit digolongkan ya, juga menjadi 3. Yang seperti ini katakan sebagai pengungkit golongan yang pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan ya titik kuasanya. Nah, yang kedua ada pengungkit golongan yang kedua. Ini beberapa contoh ya peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip tuas golongan yang kedua. Jadi ini titik tumpu, ini kuasa, dan ini beban. Kemudian ini titik tumpu, di sini ya beban, di sini kuasa. Ya. Kemudian ini atau pemotong, ini juga, atau ini pencukil tutup botol, ya itu, atau di sini handle rem, di sini kuasa titik tumpunya, nanti di sini ada beban. Ini pengungkit golongan yang kedua. Nah, ini yang berikutnya adalah pengungkit golongan yang ketiga. Misalnya ada staples, ini titik tumpunya di sini, titik bebannya di sini, sementara di sini tekan titik kuasanya. Kemudian ada pinset, di sini titik tumpunya, sini beban, di sini kuasa. Ya, kemudian ada skop, di sini nanti titik tumpunya, beban, di tengah kuasa. Jadi ya itulah 3 jenis pengungkit. Nah, ini mungkin ya kita lihat ya sejumlah peralatan yang ya merupakan ya pengungkit golongan 1, pengungkit golongan kedua, dan ya pengungkit golongan ketiga. Ya, dimana secara sederhana ya prinsip kerja dari jenis-jenis tuas pengungkit ini kita lihat. Pengungkit jenis pertama di sini titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ya. Kemudian jenis tuas kedua, beban di antara titik tumpu dan kuasa. Sementara tuas jenis ketiga itu kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Itulah 3 jenis tuas atau pengungkit yang ya dikenal di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesawat sederhana yang kedua ya adalah bidang miring. Ya, ini adalah satu contoh ya bidang miring. Misalkan ada seorang yang hendak memindahkan peti dari tanah ke sebuah truk ya, supaya ya tidak begitu berat dalam mengangkatnya, maka digunakan sebuah bidang miring sehingga peti ini dapat didorong sedemikian rupa dengan lebih mudah ya ke dalam truk. Ini ada contoh lain ya bidang miring, di mana seorang memindahkan barang dari ya lantai ke
ya truk ya, atau ke tempat yang lebih tinggi menggunakan bidang miring. Jadi bidang miring ini merupakan satu pesawat yang bisa mempermudah dalam melakukan kerja. Ini secara sederhana bagian-bagian dari bidang miring. Misalnya ini sebuah benda, nah benda itu tentu saja memiliki berat. Berat itu selalu mengarah ke pusat bumi. Ya, inilah W berat. Kemudian ini panjang bidang miring dilambangkan dengan S. Ini tinggi bidang miring dilambangkan dengan H. Nah, supaya benda ini dari bawah bisa naik ke atas, maka perlu ditarik atau didorong dengan gaya sebesar F. Ya, seperti ini. Nah, pada bidang miring ini berlaku rumus W kali H. Jadi berat beban dikalikan ya ketinggiannya itu sama dengan ya besar gaya dikali dengan panjang bidang miringnya. Jadi W kali H sama dengan F kali S. Itulah rumus yang berlaku pada bidang miring. Dalam banyak persoalan kadang-kadang pada kita ditanyakan berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong ya benda ini dari bawah sampai dengan ya ke puncak ini. Ya, jika kita tadi punya W kali H sama dengan F kali S, maka untuk mencari F-nya sama dengan W kali H dibagi dengan S. Nah, sama halnya seperti tuas atau pengungkit, bidang miring juga memiliki ya keuntungan mekanik, di mana nantinya gaya yang digunakan untuk mengangkat atau mendorong beban ini menjadi lebih kecil dari berat bebannya. Oleh sebab itu maka dikatakan pada bidang miring juga memiliki keuntungan mekanik, di mana keuntungan mekanik M dinyatakan dengan W per F, atau M juga bisa dinyatakan dengan atau ditentukan dengan rumus S per H. Yaitulah bidang miring. Nah, sebagai ya contoh untuk bisa lebih memahami berkaitan dengan bidang miring, misalkan kita mengambil satu contoh soal, ya perhatikan gambar tuas. Oh, ini untuk tuas ya, contoh tuas. Nah, berdasarkan gambar tersebut berapa besar gaya minimal untuk mengangkat batu tersebut. Sini ya panjang lengan bebannya ke sini 1 meter, lengan kuasanya 2 meter, sementara berat bebannya 160 Newton. Ya, 160 Newton. Nah, berapa besar gaya minimal yang harus dikerjakan pada ujung ya kuasanya? Ya, kita lihat. Penyelesaian diketahui ya beratnya 100 Newton. Ada kesalahan ya, tadi ini 160 Newton, tapi ya tertulis dalam penyelesaiannya 100 Newton. Ya, kita rubah saja. Ya, berarti ini 100 Newton misalkan ya. Kemudian ya lengan bebannya 1 meter dengan lengan kuasanya 2 meter. Berapa besar gaya minimal yang harus dikerjakan pada ya kuasanya? Kita punya rumus F sama dengan W kali LB dibagi LK, berarti 100 Newton kali 1 meter itu dibagi 2 meter, hasilnya adalah 50 Newton. Jadi berat beban 100 Newton itu bisa dikerjakan dengan atau bisa diangkat dengan hanya gaya sebesar 50 Newton. Ya, oleh sebab itu maka berarti nanti ada keuntungan mekanik. Berapa keuntungan mekaniknya? Tadi M sama dengan ya W per F atau LK per LB. Jadi keuntungan mekaniknya nanti sama dengan 2. Nah, pesawat sederhana berikutnya adalah katrol. Katrol biasanya tersusun dari sebuah benda ya berbentuk lingkaran
ya ada jari-jarinya begitu ya. Kemudian ini ditanduk dan ditempatkan pada satu tempat yang kokoh, sehingga ketika kita hendak mengangkat sebuah beban bernilai W, ya, maka beban ini dihubungkan dengan sebuah tali dan kemudian tali ini ditarik menggunakan gaya sebesar F. Ya, ini disebut sebagai katrol tunggal tetap. Jadi katrolnya ini yang diam, tidak bergerak, dia tetap berada pada posisinya. Ya, bagaimana prinsip kerjanya? Ya, pada katrol tunggal tetap ini, maka besarnya gaya itu sama dengan ya besarnya beban. Mengapa demikian? Karena antara lengan beban ini dari titik pusatnya ke tepi ini disebut sebagai lengan beban, dan dari titik pusat ke titik B ini disebut sebagai lengan kuasa. Nah, antara lengan beban dan lengan kuasanya itu sama, yakni sepanjang jari-jarinya. Ya, oleh sebab itu kalau W kali LB sama dengan F kali LK, maka karena LB dan LK-nya sama, maka F itu juga sama dengan ya W. Ya, keuntungan mekaniknya itu sama dengan 1. Jadi pada katrol tunggal tetap ini tidak memiliki keuntungan mekanik, ya, tidak memiliki keuntungan mekanik. Itu KM-nya sama dengan keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Jadi pada katrol tunggal tetap ini dia hanya mengubah arah gayanya saja. Jika langsung diangkat arah gayanya ke atas, tapi jika menggunakan katrol tunggal tetap maka arah gayanya ke bawah. Dan ketika arah gayanya ke bawah itu bisa lebih mudah ya, karena dibantu oleh bobot tubuh yang menarik gaya tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak di sini tali yang terikat yang kokoh, sementara nanti katrolnya itu yang bergerak ya, terangkat ke atas bersama dengan bebannya. Nah, keuntungan mekanik dari katrol tunggal bergerak ini adalah sama dengan 2. Mengapa sama dengan 2? Karena ini titik tumpunya. Titik tumpu ke beban itu lengan beban. Titik tumpu ke B ya, ke B ini berarti diameternya. Kalau ini jari-jari, sini diameternya. Oleh sebab itu maka ya LK-nya 2 kali LB atau LB-nya setengah kali LK. Ya, oleh sebab itu maka kalau F kali LK sama dengan W kali LB, ya berarti kalau LK-nya kita jadikan 2LB, maka nanti F kali 2LB sama dengan W kali LB. Jadi LB-nya dicoret, hasilnya jadi 2F sama dengan W. Jadi F-nya sama dengan setengah W. Jadi gaya yang digunakan untuk mengangkat beban dengan menggunakan katrol tunggal bergerak nilainya setengah dari berat bebannya. Itulah katrol tunggal bergerak. Nah, berikutnya ada katrol majemuk. Ya, dalam banyak kesempatan, banyak hal, ya ada orang yang hendak mengangkat beban yang sangat besar. Ya, misalnya mengangkat tiang listrik yang terbuat dari beton atau mengangkat ya benda-benda yang ya berat sekali, maka biasanya digunakan katrol majemuk. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka nanti keuntungan mekaniknya semakin besar. Misalnya di sini ada 2 katrol yang bergerak. Ya, tadi 1 katrol keuntungan mekaniknya 2, kalau 2 katrol berarti keuntungan mekaniknya 4. Jadi dengan menggunakan ya 2 katrol bergerak, maka gaya yang digunakan untuk mengangkat beban sebesar W ini menjadi 1/4 kali W. Ya, dengan keuntungan mekanik ya sama dengan 4. Ya, itulah beberapa hal yang perlu ya kalian pahami ya berkaitan dengan ya usaha dan
ya pesawat sederhana. Ya kita sebagai manusia yang ya bekerja ya juga sebenarnya dalam tubuh kita menggunakan prinsip pesawat sederhana ini. Misalnya ketika kita mengangkat sebuah beban, ya maka ini sesungguhnya kita menggunakan prinsip tuas. Ini beban, ya sementara di sikunya ini, ya di siku kita ini apa namanya ya bebannya, kemudian nih di sikunya merupakan titik tumpu, sementara otot ya pada lengan atas dan lengan bawah ini ya berfungsi sebagai kuasanya, sehingga ya kita ini mampu mengangkat beban. Ya ketika kita menunduk, kita berdiri, ya juga kita menggunakan ya prinsip kayak pesawat sederhana ini. Nah itulah anak-anak ya pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika kalian belum memahami ya secara utuh, kalian bisa ya putar lagi videonya ya sehingga kalian bisa lebih memahami. Dan setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal latihannya, di mana soal-soal latihan itu ya bertujuan untuk menguji seberapa jauh kalian ya memahami ya topik mengenai usaha dan pesawat sederhana ini. Demikian ya penyampaian dari Pak Rus. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian ya sukses dalam belajar pada kesempatan ya ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.